Oke, bahan ajar. Siapa di sini yang mengira kalau bahan ajar itu cuma kumpulan materi yang tinggal cari di Google, habis itu disalin, terus jadi PDF, selesai. Ayo aku. Ternyata pembuatan bahan ajar itu nggak sesimpel itu tahu. Coba deh aku tebak, pasti kalian pernah kan belajar pakai LKS, modul, atau buku paket. Nah, itu semua contoh dari bahan ajar. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa kalian bisa belajar cuma pakai LKS, buku paket, atau modul itu tadi? Bahkan kadang tanpa dijelasin panjang kali lebar sama guru, kalian tetap paham isi materinya. Apa karena informasinya banyak? Kayaknya enggak deh. Atau karena tampilannya menarik? Bisa jadi sih, tapi bukan cuma itu. Coba bayangin kalau LKS itu isinya cuma copy paste dari internet. Random, nggak beraturan, nggak jelas nih mana yang penting, mana yang enggak. Kira-kira kalian betah nggak ya belajar pakai LKS? Kayaknya sih kemungkinan besar jawabannya enggak ya. Nah, dari sinilah kita mulai sadar kalau dalam membuat bahan ajar itu yang paling penting adalah di perencanaannya. Nah, kita udah ngomongin lumayan panjang nih tentang bahan ajar, tapi kalian tahu nggak sih konsep dari bahan ajar sendiri itu apa sebenarnya? Kalau kita ngomongin definisi bahan ajar, itu adalah segala bahan baik berupa informasi, lewat teks, gambar, audio, video, maupun alat yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam kegiatan belajar. Tapi bahan ajar bukan sekedar kumpulan informasi, melainkan informasi-informasi tersebut sudah dirancang sedemikian rupa supaya yang menggunakannya itu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu memahami materi tersebut. Nah, urutan ini bisa kita lihat. Biasanya dalam bahan ajar bukan hanya berisi penjelasan saja, tetapi diikuti dengan contoh dan latihan soal. Contoh ini digunakan untuk memperjelas pemahaman kita terhadap materi atau konsep, sedangkan latihan digunakan untuk menguji pemahaman kita terhadap materi atau konsep. Jadi, bahan ajar bukan hanya berisi penjelasan tentang materi saja, tetapi juga memastikan bahwa kita benar-benar memahami materi tersebut. Oke, kayaknya udah nggak ada miskonsepsi lagi nih pemahaman kalian tentang bahan ajar. Terus menurut kalian bahan ajar yang baik itu yang kayak gimana sih? Apakah materi yang sudah disusun secara rapi itu otomatis dikatakan bahan ajar yang baik? Terus kalau ternyata yang rapi itu cuma tampilannya aja, tapi isinya masih nggak membimbing kita belajar, apakah itu masih disebut bahan ajar yang baik? Jadi perlu digarisbawahi ya, kalau yang dimaksud sudah disusun dan dirancang secara sistematis, itu bukan hanya tampilannya saja, tetapi isinya juga harus membimbing proses belajar siswa dan membantu guru dalam memetakan alur pembelajaran di kelas. Oke, di sini aku bakal jelasin karakteristik dari bahan ajar yang baik itu kayak gimana aja sih. Yang pertama ada self-instructional. Artinya, bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang bisa dipakai sendiri. Maksudnya, tanpa ada guru sebagai pemandu dan pembimbing, kita masih bisa memahami alur dari bahan ajar ini. Kita nggak bingung nentuin mana dulu yang harus dipelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang harus kita lakukan setelah ini. Yang kedua adalah self-contained. Maksudnya, bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang sudah lengkap dalam satu tempat. Jadi, untuk memahami satu materi, siswa nggak perlu lagi nih cari info kemana-mana. Contohnya dalam materi sistem pencernaan, bahan ajar yang baik itu harus lengkap dari pengertian, organ-organ, fungsi dari organ, kemudian proses dari pencernaan, bahkan gangguan dari sistem pencernaan ini. Ketiga, ada stand alone atau berdiri sendiri. Maksudnya bahan ajar harus sudah lengkap memenuhi dari tujuan, kemudian materi, contoh, latihan, dan evaluasi. Jadi ibaratnya bahan ajar ini tuh sudah ada awalnya, tengahnya, dan akhirnya yang jelas. Yang keempat adalah adaptif.
Maksudnya, bahan ajar harus bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa dan perkembangan teknologi. Misalnya, materi membutuhkan visualisasi, sehingga bahan ajar harus menyertakan foto maupun video. Nah, sekarang ini banyak bahan ajar yang sudah menyertakan kode QR maupun link untuk mengarahkan siswa mengakses suatu video pembelajaran atau visualisasi yang mendukung materi tersebut. Contoh lain, materi yang membutuhkan latihan cepat, misalnya matematika. Biasanya, setelah penjelasan mengenai materi matematika, itu diikuti dengan contoh soal dan latihan soal. Nah, sekarang ini juga sudah banyak nih bahan ajar yang menggunakan kuis-kuis online seperti Quizizz maupun Kahoot. Yang kelima adalah user friendly. Maksudnya, bahan ajar ini harus nyaman dipakai. Jadi bahasanya harus jelas, tampilannya harus enak dilihat, dan instruksinya ini harus mudah dipahami. Oke, kalau bahan ajar punya karakter seperti itu, kira-kira bentuknya apa aja sih? Nah, dari awal pembahasan kita menyebutkan kalau bentuk dari bahan ajar ini adalah QLKS, buku paket, dan modul. Padahal bentuk-bentuk dari bahan ajar ini sangat beragam. Nah, yang pertama ada bahan ajar cetak. Ini paling sering ditemui nih. Kayak contoh tadi, QLKS, buku paket, modul. Nah, kelebihan dari bahan ajar ini adalah mudah dibawa kemana saja karena kita nggak perlu perangkat elektronik. Jadi kita bisa pelajari di mana aja dan kapan aja. Yang kedua adalah bahan ajar audio. Bahan ajar ini berbentuk suara, jadi cocok buat kalian yang suka belajar lewat mendengarkan. Misalnya materi listening dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, itu merupakan salah satu contoh penerapan dari bahan ajar audio. Nah, audio ini juga bahan ajar yang fleksibel karena bisa sambil didengarkan dengan mencatat, mengulang materi, atau saat di perjalanan. Yang ketiga adalah bahan ajar visual. Ini berupa tampilan gambar, infografis, diagram, peta konsep, bahkan ilustrasi. Ini biasanya digunakan untuk memvisualisasikan konsep materi yang rumit, seperti alur peredaran darah, rantai makanan, proses fotosintesis. Jadi, materi-materi yang abstrak dibuat menjadi konkret menggunakan visualisasi. Yang ketiga adalah bahan ajar audiovisual. Bahan ajar ini menggabungkan antara bahan ajar audio dan visualisasi, sehingga proses belajar menjadi lebih hidup karena siswa bukan hanya mendengar atau melihat, tapi menggabungkan antara keduanya. Biasanya ini digunakan untuk menjelaskan materi yang membutuhkan proses, gerakan, maupun penjelasan bertahap. Nah, bahan ajar ini dapat berupa video pembelajaran, animasi, film pendek, maupun demonstrasi. Contohnya dalam pembelajaran seni, video dapat digunakan untuk memperlihatkan langkah-langkah dalam membuat kerajinan. Yang kelima adalah bahan ajar interaktif. Biasanya bahan ajar ini berbentuk digital seperti simulasi online, kuis online, game edukasi, aplikasi pembelajaran, maupun e-learning. Bahan ajar ini memiliki kelebihan karena siswa bukan hanya mendapatkan informasi tetapi juga bisa merespon, mencoba, dan mendapatkan umpan balik secara langsung. Contohnya, pada penggunaan kuis online, siswa bukan hanya menjawab latihan-latihan soal, tetapi sistem juga akan dapat memberikan umpan balik, sehingga proses pembelajaran akan lebih cepat dan menyenangkan. Yang keenam adalah bahan ajar berbasis lingkungan atau pengamatan sekitar. Jadi ternyata, kunjungan lapangan, eksperimen, pengalaman langsung, praktik, itu juga merupakan bagian dari jenis bahan ajar. Bahan ajar ini membuat pembelajaran lebih dekat dengan kehidupan nyata. Misalnya, kita belajar ekosistem bukan hanya dari buku, tapi bisa melakukan pengamatan langsung di taman sekolah atau di sekitaran rumah, seperti itu. Oke, sekarang kita tahu nih, jenis bahan ajar ini sangat banyak. Tapi, dari semua jenis bahan ajar, tidak ada satupun yang sempurna di semua situasi. Oleh karena itu, bahan ajar yang baik bukan yang mana yang paling mahal atau yang paling canggih, tapi yang mana yang paling tepat digunakan sesuai dengan tujuan dan kondisi penggunanya. Jadi, dalam merancang bahan ajar, kita juga perlu memperhatikan siapa yang akan belajar, apa yang akan mereka pelajari, dan apa yang mereka butuhkan, kemudian baru menentukan jenis bahan ajar mana yang cocok untuk mereka gunakan.
Karena balik lagi, bahan ajar bukan hanya tentang isi materinya, tetapi tentang bagaimana kita merancang atau menyusun agar materi-materi ini bisa dipahami oleh pengguna. Oke, sekian pembahasan kita tentang bahan ajar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. I just had to let you know you're 是要害被背不是